Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'allimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Ya Hayyul Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nufusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bayanu Masadiri Ahli Sunnati Istidlali wa Manhajihim Fihi, buah karya Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan As-Sunnah, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian As-Sunnah bi'tibari matniha wa dzatiha, yaitu pembagian As-Sunnah apabila ditinjau dari matan dan zatnya, yang mana As-Sunnah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, kemudian yang kedua sunnah fi'liyah, dan yang ketiga adalah sunnah takririyah. Sunnah qauliyah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah akhbar yajibu tasdiquha, yaitu berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari lisan beliau yang harus kita benarkan. Kemudian yang kedua, awamiru yajibu imtisaluha qadra istita'ati. Yang kedua adalah perintah yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kemudian yang ketiga, nawahi yajibu intihau anha. Larangan-larangan yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jauhi. Kemudian sunnah yang kedua adalah sunnah fi'liyah. Sunnah yang dia merupakan perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sunnah fi'liyah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama
perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia merupakan jibillah atau tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia. Terkait dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fitrah beliau sebagai seorang manusia jibillah, ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang murni merupakan tabiat beliau sebagai seorang manusia. Kemudian yang kedua, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari tabiat beliau sebagai seorang manusia, namun di sana ada ziyadah, ada tambahannya. Kemudian yang ketiga, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari tabiat beliau, naluri beliau sebagai seorang manusia, namun dikaitkan dengan ibadah dan taqarrub ilallah. Yang keempat, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari tabiat beliau, naluri beliau sebagai seorang manusia dan dihubungkan dengan adanya perintah dan larangan. Kemudian yang kelima adalah perbuatan yang berasal dari tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari naluri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan, diikuti oleh umatnya karena kuatnya rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian yang pertama dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan jibillah ataupun tabiat beliau sebagai manusia. Kemudian yang kedua adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adah. Ma fa'alahu bihasabil adah, berkaitan dengan adat kebiasaan, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang murni beliau lakukan dalam rangka mengikuti adat kebiasaan kaumnya. Kemudian yang kedua adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari adat kebiasaan kaumnya, namun di sana terdapat ziyadah, terdapat tambahan. Yang ketiga adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari adat dan kebiasaan kaumnya, namun di sana terdapat perintah ataupun larangan. Kemudian dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah fi'liyah yang ketiga adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kekhususan bagi beliau, khasan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat dari sunnah fi'liyah adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia merupakan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
dan ini adalah asal dari fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah dari sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia merupakan bayan, penjelasan dari sesuatu yang masih umum. Seperti misalnya perintah solat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana kaifiyat solat yang sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnah yang kedua, yaitu sunnah fi'liyah. Adapun yang ketiga, sunnah takririyah, adalah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan lisan beliau. Kemudian yang kedua adalah persetujuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatan beliau. Kemudian yang ketiga adalah persetujuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui diam beliau. Ini adalah sunnah takririyah. Dan ini adalah pembagian sunnah yang pertama, yaitu bi'tibari matniha wa dzatiha. Pembagian sunnah berdasarkan matanya dan zatnya. Kemudian selanjutnya muallif hafizahullah ta'ala anhu membawakan pembagian as-sunnah bi'tibari man tusnadu ilaihi, yaitu pembagian as-sunnah kepada ataupun ditinjau dari yang disandarkan kepadanya. Yang mana as-sunnah bi'tibari man tusnadu ilaihi yang qasimu ila qismaini. Pembagian as-sunnah apabila ditinjau dari kepada siapa disandarkan sunnah tersebut terbagi menjadi dua. Al-qismul awal ahaditsu al-qudsiyah. Al-ahaditsu al-qudsiyah. Yang pertama adalah hadis qudsi. Al-qismu tsani ahaditsu an-nabawiyah. Yang kedua adalah hadis an-nabawiyah. Kita akan bahas satu persatu dari yang pertama, yaitu al-qismul awal ahaditsu al-qudsiyah, yaitu hadis qudsi. Qala muallif hafizahullah, muallif semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau mengatakan, wal haditsu qudsi huwa ma rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih lafzan wa makna. Yang dimaksud dengan hadis qudsi adalah segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu lafaz ataupun maknanya. Dan ini adalah
pendapat dari ahlu sunnah wal jamaah, qaulus salaf. Yang mana dimaksud dengan hadis qudsi itu adalah lafaz dan makna yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu lafaz ataupun maknanya. Wa qad dhahaba ba'du ahli al-hadis wa wafaqahum ala hadha ba'du mutaakhirin ila anna ma'nahu min Allah wa lafdhuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian dari ahli hadis dan mutaakhirin, orang-orang yang datang belakangan, mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu maknanya dari Allah, akan tetapi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pendapat salaf, jumhur salaf mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu adalah lafaz dan makna. Walaupun di sana ada pendapat dari mutaakhirin yang mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala muallif hafizahullah wal aslu fil kalami iza utliqa annahu liman udifa ilaihi lafdhan wa ma'na. Wa hadha alladhi yadullu alaihi isti'malul lughah wa huwa al-ma'rufu anis salafi wa amatil ulama'i al-muhaqqiqin. Wa inna ma khalafa fi dhalika ahlul bid'ah alladzina farraqu bainal lafzi wal ma'na. Asalnya yang dimaksud dengan kalam itu, yang dimaksud dengan kalam ini berisikan lafaz dan makna. Ini asal kalam, kata muallif. Kalau kita katakan ini adalah kalamullah, maka lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun waktu dikatakan inilah kalam fulan, maka lafaz dan maknanya adalah dari fulan. Dan ini adalah yang dipahami oleh para ulama al-muhaqqiqin dari para salafun salih. Yang dimaksud dengan kalam adalah lafaz dan makna. Akan tetapi ungkapan ini diselisihi oleh ahlul bidah alladzi farraqu bainal lafzi wal ma'na, yang mana mereka membedakan antara lafaz dan makna. Faminhum man ja'al kalama haqiqatan fil lafzi dunal ma'na. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kalam itu adalah lafaznya saja, bukan makna. Kalam, kata sebagian orang, ini adalah hanya lafaz bukan makna. Wa huwa qaulu Mu'tazilah, dan ini adalah pendapat dari Mu'tazilah yang mengatakan kalam itu hanya lafaz bukan makna, dari kelompok Mu'tazilah. Wa minhum man ja'alahu haqiqatan fil ma'na dunal lafzi kama huwa qaulul kalabiyah wal asy'ariyah. Dan sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kalam itu adalah makna saja, bukan lafaz, sebagaimana apa yang dikatakan oleh kalabiyah dan al-asy'ariyah. Ini menyelisihi pendapat ahlu sunnah, yang mana ahlu sunnah mereka memandang kalam
adalah lafaz dan makna. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, wan nasu lahum fi musammal kalami wal qawli 'inda al-itlaqi arba'atu aqwal. Manusia sewaktu berbicara tentang kalam ataupun qaul, maka mereka terbagi menjadi 4 pendapat, 4 aqwal sewaktu membahas tentang kalam ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Falladhi alaihi salafu wal fuqaha'u wa jumhuru innahu yatanawalul lafza wal ma'na jami'an. Adapun pendapat dari jumhur salaf, para fuqaha, para ulama, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kalam itu adalah lafaz dan makna. Keduanya, lafaz dan makna ini masuk dalam kalam. Jadi kalam itu adalah lafaz dan makna. Kama yatanawalu lafzul insan lirruhi wal badani jami'an. Sebagaimana manusia itu terdiri dari ruh dan jasad. Sewaktu dikatakan manusia, maka manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu ruh dan jasad. Maka begitulah kalam. Kalam itu adalah lafaz dan makna. Jadi perumpamaan dari kalam itu, dia merupakan sesuatu yang terdiri dari lafaz dan makna, sebagaimana manusia terdiri dari jasad dan ruh. Maka jasad dan ruh tidak bisa dipisahkan. Apabila terpisah antara jasad dan ruh, ya maka selesai kehidupan. Tidak dikatakan orang itu hidup, akan tapi dia telah meninggal. Ini manusia terdiri dari ruh dan jasad, maka begitulah kalam terdiri dari makna dan lafaz. Ini adalah pendapat dari jumhur salaf, pendapat dari ahlu sunnah wal jamaah. Wakil bal musammahu huwa lafdun wa ma'na laysa juz'a musammahu bal huwa madlulu musammahu wa hadha qaul kathirin min ahli al-kalam wa min mu'tazilah wa ghairihim wa ta'ifatin min muntasibin ila sunnah wa huwa qaulun nuha li'anna sina'atahum muta'alliqatun bil alfaz. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kalam adalah lafaz dan makna sekaligus, akan tapi lafaz dan makna itu bukan hakikat dari kalam, melainkan hanya petunjuk dari makna kalam tersebut. Ini adalah pendapat dari ahlul kalam, pendapat dari ahlul kalam dan pendapat dari Mu'tazilah dan sebagian yang disebutkan diri mereka kepada sunnah. Dan ini juga bukan pendapat dari ahli nahwu yang mereka fokus pada pembahasan lafaz. Ini adalah yang kedua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wakil bal musammahu huwa makna. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalam itu hanya makna saja. Hanya makna saja. Adapun lafaz ini bukan, kalam ini juga makna yang keliru. Wa itlaqul kalami 'ala al-lafzi majaz
li'annahu dalun alaihi wa hadha qaul Ibnu Kulab wa man ittaba'ah. Kemudian yang keempat adalah mereka yang memutlakkan kalam itu adalah lafaz yang majaz. Dan ini merupakan pendapat dari Ibnu Kulab dan yang mengikutinya. Ini adalah 4 pendapat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mereka berselisih tentang makna kalam. Yang sahih adalah pendapat dari jumhurus salaf yang mengatakan bahwasanya kalam itu adalah lafaz dan makna. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah, tahammulahu al-qawla bi anna al-lafz al-hadits al-qudsi minan nabi sallallahu alaihi wasallam an ahli al-bid'ah wa jazama bi annahu lam yaqul bidzalika ahadun minas salaf. Faqal rahimahullah inna kulla tawaifi al-jahmiyah al-ja'diyah al-mu'tazilah az-zaidiyah wal-karamiyah was-sijistaniyah haula kulluhum qalu innal haditha qudsi lafdhuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu min Allah azza wa jalla wa hadha qawluhum aidan fil Qur'an wa maqala bihadha ahadun minas salaf bal alladhi alaihi salaf anna al haditha qudsiyya kalamullahi azza wa jalla fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala Allah wa hadhihi haqiqatun la sarifa laha fa idza yuqalu innal hadits al qudsi kalamullah azza wa jalla harfan wa ma'na. Berkata Syekhuna, kata beliau hafizahullah, berkata Syekh kami Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, bahwasanya lafaz hadis qudsi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difahami oleh ahli bidah adalah menyelisihi apa yang dipahami oleh salaf. Kan tidak dikatakan ataupun difahami sama dengan pemahaman salaf. Beliau rahimahullah mengatakan sesungguhnya semua firqah, semua kelompok dari al-bidah, baik itu Jahmiyah, Ja'diyah, Mu'tazilah, Zaidiyah, Karamiyah, Sijistaniyah, semua mereka mengatakan bahwasanya hadis qudsi lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah azza wa jalla. Semua firqah yang menyimpang tersebut mengatakan hadis qudsi itu lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Dan perkataan mereka ini juga sama dengan apa yang mereka katakan terhadap Al-Quranul Karim. Ya, perkataan mereka yang seperti ini, yang mengatakan bahwasanya hadis qudsi ini maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi SAW, ini mereka pun katakan seperti itu juga kepada Al-Quranul Karim. Padahal tidak ada satupun salaf yang mengatakan sama seperti apa yang mereka prasangkakan tersebut. Akan tetapi para salafun salih, orang-orang saleh terdahulu, mereka mengatakan bahwasanya hadis qudsi dia merupakan kalamullah. Hadis qudsi adalah kalamullah. Dan Nabi SAW qala Allah. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah. Dan hakikat dari qala Allah adalah kalamullah azza wa jalla harfan wa ma'na. Dia merupakan lafaz dan makna ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah waktu memahami qala Allah atau kalamullah, maka kalamullah itu adalah lafaz dan makna, tidak dipisah-pisahkan. Tidak dikatakan hanya lafaz saja, tidak dikatakan hanya makna saja. Akan tapi kalamullah adalah lafaz dan makna. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Start darasana, kita lanjutkan dari kita. Qala muallif rahimahullah, qultu wa qad qala bi hadzal qaul min ahli sunnatil mu'asirin Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa laysa ma'khadhuhu fi ma dhahaba ilaihi maqalata ahli bidah, bal huwa munkirun qawla ahli bidah fi haqiqatil kalam wa fil Qur'an, walakin an qailihi bima'na qala Allah wa aslu fi qawlil mudhaf an yakuna lafdha qailihi bitaslimi anna hadha huwal aslu, lakin qad yudhafu ila qailihi ma'na la lafdhan kama fil Qur'anil Karim, fa inna Allah ta'ala yudifu aqwal ila qailiha wa nahnu na'lam annaha udifat ma'na la lafzan kama fi qasasil anbiya wa ghairihim wa kalami hudhud wa namlah, fa innahu bi ghairi hadzal lafzi qat'an wa la syak anna al-haqqa huwa ma alaihi salaf wa a'immah min anna al-haditha qudsi min Allah lafzan wa ma'na ala ma taqaddama taqriruhu, wa innama maqsudu bayanun ma'khadhi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa annahu ala ghairi ma'na alladhi alaihi ahlul bidah. Kemudian Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau, mengatakan di antara ulama mu'assirin, ulama yang mengatakan seperti yang sekilas mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu adalah dia lafaznya, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekilas seperti itu adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Walaupun beliau katakan di sini yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bukan seperti itu. Jadi beliau di sini menjelaskan bagaimana sisi perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengabarkan terkadang qaul, perkataan itu disampaikan adalah berdasarkan maknanya, bukan lafaz dan makna secara bersamaan. Dalam beberapa keadaan, walaupun secara umum yang namanya kalam ini adalah lafaz dan makna, tapi ada dalam beberapa keadaan, sewaktu ditafsir, dirincikan, maka ada beberapa keadaan yang mana yang disampaikan adalah makna bukan lafaznya. Di sini beliau memberikan contoh adalah lafaz dalam Al-Qur'anul Karim. Suatu Allah Subhanahu wa taala membawakan kisah para anbiya yang di sana terdapat kalamil hudhud wan namlah, perkataan dari burung hudhud dan semut. Fa innahu bi ghairi hadzal lafzi qat'an. Jelas ini sewaktu semut itu mengucapkan, ini bukan pakai bahasa Arab. Semut itu mengucapkan bukan pakai bahasa Arab. Ya, sebagaimana apa yang disampaikan dalam Quran surah An-Naml, ya, ayat 18, Allah Ta'ala menukilkan perkataan dari semut. Ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sewaktu para semut melihat tentara Sulaiman datang, maka
pemimpin dari semut itu memberikan aba-aba, wahai para semut, ayo masuk ke rumah-rumah kalian, atau kalau tidak nanti kalian akan diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, dan mereka tidak tahu, tidak sadar, bukan sengaja ingin membunuh kalian. Kemudian contoh yang lainnya adalah dalam Quran surah Naml ayat 23 dan 24 dari perkataan Hudhud, burung Hudhud kepada Sulaiman, yang mana burung Hudhud mengatakan, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Ini perkataan burung Hudhud. Sungguh aku mendapatkan seorang wanita, kata burung Hudhud, yang dia memiliki kekuasaan, memiliki segala sesuatu dan memiliki istana yang megah. Wajadtuha wa qaumaha, aku dapati wanita ini, ratu ini, siapa? Ratu Bilqis. Aku dapati wanita ini dan kaumnya yasjuduna lisyamsi min dunillah. Ratu ini dan kaumnya sujud kepada matahari, tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan telah menghiasi a'malahum. Syaitan telah menghiasi perbuatan-perbuatan mereka sehingga menjadikan mereka jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan petunjuk. Ya, ini kata Syekh Hafizahullah adalah di antara contoh yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu terkadang dalam beberapa kondisi ini qaul, perkataan disampaikan secara makna, bukan secara utuh dengan lafaznya dalam beberapa kondisi. Oleh sebab itu sering kita sampaikan bahwasanya yang menjadikan orang sering salah paham adalah sewaktu mereka tidak memahami pembagian sejarah tafsir. Waktu ditanya, ada enggak uzur bil jahl? Dia katakan, enggak ada uzur bil jahl. Maka ini kurang tepat. Dia katakan, ada uzur bil jahl. Ini juga kurang tepat. Jawabannya adalah tafsir. Jahil dalam masalah apa dulu? Apakah jahil bil uqubah? Jahil dengan akibatnya? Atau jahil secara mutlak? Atau jahil secara apa? Ya, maka inilah pentingnya pembahasan secara tafsir. Dan yang dimaksud dengan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, ini adalah perkataan secara tafsir, secara terperinci. Adapun akidah dari beliau rahimahullah adalah akidah salaf, yang mana secara mutlak beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kalam adalah lafaz dan makna. Beda dengan pemahaman para ahlul bidah, baik itu Mu'tazilah, ahlul kalam, al-Asy'ariyah, berbeda. Adapun perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini adalah perkataan secara tafsir. Ini secara tafsir. Adapun secara umum yang dimaksud dengan kalam adalah lafzul dan makna. Ini yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullah taala anhu. Wala syak anna al-haqqa huwa ma alaihi salaf wal a'immah. Dan tidak dilupakan lagi bahwasanya yang benar adalah apa yang disampaikan oleh para salaf dan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, min anna al-haditsa qudsiyya min Allah azza wa jalla lafzan wa ma'na. Bahwasanya hadis qudsi itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu lafaz ataupun maknanya. Ala ma taqaddama taqriruhu wa innama maqsudu bayanun ma'khadhi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa annahu ala ghairi ma'na alladhi alaihi ahlul bidah. Jadi maksud oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini berbeda dengan apa yang dimaksud oleh ahlul bidah, berbeda dengan apa yang dimaksud oleh ahlul kalam, oleh Mu'tazilah, beda, tidak sama. Syekh Utsaimin bukan ingin membedakan, bukan ingin membagi antara
lafaz dan makna bukan. Ya, akan tapi ini merupakan tafsir dalam beberapa keadaan saja. Kemudian muallif hafizahullah taala melanjutkan, wa sumiyal haditsul qudsi bidzalika tasrifan lahu li'annahu min kalamillah nisbatan ilal qudsi wa huwa at-tuhru wal ahaditsu qudsiyatu katsiratun wa minal ulama'i man ballagha biha ila nahwi mi'atin aw tazid wa minhum man awsalaha ila mi'atain. Disebut dia dengan hadis qudsi, ya disebut hadis qudsi dengan hadis qudsi karena kemuliaannya. Karena kemuliaannya. Dikarenakan dia dinisbatkan kepada kalamullah. Dinisbatkan kepada kalamullah, lafaz dan maknanya. Wa huwa tuhru, dan dia adalah sesuatu yang suci. Dan hadis qudsi ini dia banyak, ya banyak hadis qudsi. Sebagian dari para ulama mengatakan hadis qudsi ini berjumlah lebih dari 100. Bahkan sebagian yang lainnya mengatakan sampai 200 hadis qudsi ini. Wa min amthilati ahadits al-qudsiyah wa ashariha, dan di antara contoh hadis qudsi dan yang masyhur, yang sering kita dengar adalah hadis yang diriwayatkan Abu Dzar. Hadis ini hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma ruwa anillahi tabaraka wa ta'ala, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzolimi. Janganlah kalian saling menzolimi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya itu sesat, kata Allah, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya hidayah, maka hendaklah kalian minta hidayah kepadaku. Hendaklah kalian minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya kalian itu sesat kecuali siapa yang Allah ta'ala berikan kepadanya hidayah. Minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kalian hidayah kepadaku, ini saya akan aku berikan kepada kalian hidayah tersebut. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian semua itu kelaparan, kecuali siapa yang aku berikan makan kepadanya, kata Allah, maka hendaklah kalian minta makan kepadaku. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala makanan, niscaya akan aku berikan makanan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua itu tidak memiliki pakaian, tidak punya pakaian. Mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku berikan kepada kalian pakaian tersebut. Ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kalian telah berbuat dosa siang dan malam, dan aku menghapuskan semua dosa, maka hendaklah kalian minta ampun kepadaku, kata Allah. Aghfir lakum, niscaya akan aku ampunkan dosa-dosa kalian. Yang penting kalian minta ampun kepada Allah.
pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepada Allah, niscaya akan aku ampunkan dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian tidak bisa memberikan mudarat kepadaku dan tidak memberikan manfaat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalaulah seandainya dari awal hingga akhir kalian, orang yang pertama hingga orang yang terakhir, baik itu dari manusia ataupun jin, seluruh manusia yang awal hingga manusia yang terakhir, seluruh jin yang awal hingga jin yang terakhir, semuanya berada dalam satu tubuh, dalam bentuk orang yang paling bertakwa sekalipun, niscaya tidak akan menambah kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian semuanya bertakwa, tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya manusia pertama hingga manusia terakhir, jin yang pertama hingga jin yang terakhir, semua bergabung dalam satu bentuk, kemudian dia menjadi orang yang paling fajir, paling buruk, paling banyak melakukan dosa, maka ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, man naqasa dzalika min mulki syai'an, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahra. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang yang pertama sampai orang yang terakhir, jin yang pertama hingga jin yang terakhir, semuanya minta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu-satu Allah taala berikan hajatnya, semuanya Allah penuhi hajatnya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka minta. Manusia pertama hingga manusia terakhir, jin yang pertama hingga jin yang terakhir, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajatnya, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhannya. Mana qasadzalika mimma indi, maka ketahuilah tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan bagaikan jarum, sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat kembali. Lihat berapa banyak air yang diambil oleh jarum tersebut. Subhanallah. Ini kalau semua makhluk, manusia dari awal hingga akhir, jin dari awal hingga akhir, semuanya minta sama Allah dan semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mengurangi dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini adalah amalan-amalan kalian untuk kalian sendiri, dan aku akan berikan balasan bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, dari amalan yang kalian kerjakan. Amal yang kita kerjakan jamaah Allah Subhanahu wa taala, amal soleh itu untuk kita sendiri, untuk kalian sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa dia mendapatkan keburukan, fala yalumanna illa nafsah, maka hendaklah dia tidak mencela kecuali celalah dirinya sendiri. Dialah yang lalai sewaktu di dunia, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, celalah dirinya. Ini adalah contoh hadis qudsi
Ya, hadis yang masyhur yang subhanallah penuh dengan faedah, penuh dengan pelajaran yang apabila seorang muslim dia mempelajari, mendengarkan, menghayati hadis ini, hadis qudsi ini, maka dia tidak akan butuh kepada siapapun selain dari Allah Subhanahu wa taala, akan menguatkan akidahnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi, hadis yang masyhur, hadis dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini contoh yang pertama yang dibawakan oleh muallif hafizahullah taala. Dan hadis qudsi tadi sebagaimana apa yang kita katakan, dia merupakan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia merupakan kalamullah, lafaz dan makna. Kemudian contoh yang kedua yang dibawakan oleh muallif hafizahullah taala adalah hadis Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'ruf bi hadisil auliya, yang hadis ini terkenal dengan sebutan hadis wali Allah. Hadis auliya, hadis wali Allah, hadis kekasih Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adhani la'u'idannahu wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi al-mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mereka memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepada mereka. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepada mereka. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang lebih aku cintai daripada mereka mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan perkara yang aku wajibkan. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku pun cinta kepadanya, kata Allah. Dan apabila aku telah cinta kepada hambaku, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, dan aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Aku akan menjadi tangan yang dia menggenggam dengannya, dan aku akan menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Dan apabila dia meminta kepadaku, maka akan aku beri permintaannya. Apabila dia meminta pertolongan kepadaku, maka akan aku tolong dia. Dan tidaklah ada sesuatu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan aku ragu terhadap sesuatu yang aku lakukan seperti keraguanku untuk mencabut nyawa hambaku yang beriman. Dia membenci kematian, sementara aku tidak suka menyusahkannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ini adalah hadis qudsi, ya, hadis tentang wali Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan
bahwasanya barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka sama saja dia telah mengumandangkan perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mengabarkan bahwasanya perkara yang paling Allah cintai dari hambanya adalah apabila mereka mengerjakan sesuatu yang Allah telah wajibkan. Allah telah wajibkan. Ini yang paling Allah cintai. Kemudian selanjutnya adalah ada hamba Allah yang tidak hanya mengerjakan yang wajib, akan tapi dia juga mengerjakan yang sunnah. Terus dia kerjakan yang wajib dan dia kerjakan yang sunnah. Dia kerjakan sampai akhirnya Allah cinta kepada hamba ini. Ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Orang semuanya mungkin klaim cinta Allah, tapi tidak semuanya mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bisa dibedakan. Mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah belum tentu mencintai Allah. Tapi orang yang mencintai Allah pasti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila telah cinta kepada hamba, ini subhanallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Maksudnya orang ini tidak akan mendengar kecuali hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dia mendengar sesuai dengan apa yang Allah taala perbolehkan untuk mendengar. Dia tidak akan melihat kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala perbolehkan untuk melihat. Dia tidak akan melihat yang haram. Ini para ulama menjelaskan waktu Allah taala katakan Allah menjadi penglihatan yang mereka melihat dengannya. Ini bukan berarti Allah bergabung, tidak, bukan. Bukan seperti pemahaman wahidatul wujud, bukan. Tapi orang ini akan melihat sesuai dengan apa yang Allah taala ridhoi. Dia tidak akan melihat yang haram. Kenapa? Karena Allah sudah cinta dengan orang, dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melihat kecuali apa yang Allah taala perbolehkan untuk dilihat. Dia tidak akan memegang, menggenggam, melakukan dengan tangannya kecuali hanya yang Allah taala ridhoi saja. Dia tidak akan melangkahkan kakinya kecuali ke tempat yang Allah taala ridhoi. Tidak akan dia melangkahkan kakinya di tempat-tempat maksiat, di tempat yang banyak keburukan. Dan wali Allah ini orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya bisa menjadi wali Allah. Semuanya bisa menjadi wali Allah. Wali Allah itu bukan berarti harus bisa terbang, bukan. Bukan harus bisa jalan di air, tidak. Dan itu bukan wali Allah. Wali Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bagaimana sifatnya, dia tidak akan melihat kecuali apa yang Allah taala ridhoi, tidak akan mendengar kecuali apa yang Allah taala ridhoi. Dia tidak akan menyakiti orang dengan tangannya, tidak akan melangkah ke tempat maksiat. Ini wali Allah. Apabila wali Allah ini meminta sesuatu pada Allah, Allah Ta'ala akan kabulkan permintaannya. Dan apabila dia minta tolong pada Allah, wali Allah ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepadanya. Ini subhanallah. Ini adalah hadis qudsi, contoh hadis qudsi, hadis yang sangat masyhur. Ya, hadis qudsi inda ahli sunnah ya adalah kalamullah. Ya adalah kalamullah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu lafaz ataupun makna, lafaz dan makna. Allah Ta'ala alam, Anda rasa ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama, keistiqomahan dalam mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengerjakan sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.